Bapak Siliwangi yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Siliwangi. Ya, silakan. Salam Bu Tita. Shalom Pak Siliwangi. Salam Pak Pastor Paul dan rombongannya Nabi 26. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu. Firman yang akan dibacakan ini adalah kebenaran hidup dan terang bagi kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Tuhan, kami ingin mempelajari firman-Mu melalui bimbingan Pastor Paul yang diurapi Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Pancarkan cahaya murni firman-Mu kebenaran ke dalam hati kami hari ini dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam bagian kitab suci yang berharga ini. Saat kami mempelajari firman-Mu, kiranya nama-Mu semakin ditinggikan, Tuhan. Karena hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah, sebab Engkau yang kudus, baik pengasih dan yang penyayang. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing. Dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucapkan apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Siliwangi. Pembacaan firman Tuhan Yesaya 36 ayat 1 sampai 22 nanti Bapak Mulia. Selanjutnya Yesaya 37 ayat 1 sampai 20 nanti Ibu Sarma, dan 21 sampai 38 Bapak Apengkwe, dan Efesus 6 ayat 1 sampai 24 nanti Mbak Naomi. Ya, silakan yang pertama Bapak Mulia. Oh ya, sebentar saya belum. Silakan dibuka Pak Mulia. Oke. Yesaya 36, 1 sampai 22. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Setna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk peperang. Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya, dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang,
baiklah bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Elyakim, Setna pada aku, silakan berbicara dalam bahasa Aram pada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian juru minuman agung dan berseru ia dengan nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerangan dengan aku dan datanglah keluar kepadamu. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti anggur. Jangan sampai Hizkia memujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sepharwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya. Janganlah kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Elyakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Setna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan. Lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Demikian. Ya, silakan Bu Sarma dari Yesaya 37 ayat 1 sampai 20. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 37 ayat 1 sampai 37. Sampai Beginilah 20. firman sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu
mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Ia telah keluar berperang melawan engkau, dan ketika mendengar itu, disuruhnya lah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Demikian. Ya, terima. Silakan Pak Apen dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-molokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel? Dengan perantaraan hamba-hambamu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobar yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu
menjadi timbunan batu, sedang penduduk yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang-orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, mendaburlah kamu menuai, membuat kebun anggur, dan memakannya, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput dan dari antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah dengan tembok menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi nampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Dan suatu kali ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya. Maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman. Silakan Mbak Naomi, pasal 6 ayat 1 sampai 24. Ya, baik Bu Cinta. Suara saya jelas? Jelas. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri.
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan kebenaran aku menyatakannya, sebagaimana harusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tiada binasa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Bapak Mulia, Bu Sarma, Pak Apengkwe, dan Mbak Naomi. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor Paul yang berjudul Perang Suci. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Ini Pak Yuda ya, ini kayaknya Pak Yuda minta tolong tampilkan Yesaya 37. Bentar ya. Ayat 30 ya. Wah, ayat 30 ya. Saya bacakan lagi ya. Dan inilah yang menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Ini janji Tuhan dulu waktu masa pemulihan saya baru ketemu Tuhan Yesus, saya minta mati, nggak dikasih mati sama Tuhan. Terus Tuhan bilang ini saudara, Yesaya 37 ayat 30. Dia bilang dengan jelas ya, ini tandanya buat kamu. Tahun ini kamu akan makan apa yang tumbuh sendiri. Saudara, waktu masa-masa pemulihan saya benar-benar itu ya, Tuhan ajari saya untuk tidak cari pertolongan pada orang-orang, saudara. Saudara bayangin ya, sejak saya selesai kuliah, saya nggak pernah kekurangan, saudara. Sejak saya selesai kuliah, karir saya, penghasilan saya itu begitu luar biasa. Ya, itu cepat sekali, saudara ya. Waktu saya jadi full timer pun di sebuah gereja, saya dikasih rumahnya cukup baik, saudara. Ya, dan gaji saya paling besar di antara para full timer selalu. Waktu saya kembali full time lagi, gaji saya juga paling besar, saudara, di antara para full timer ini. Ya, dan luar biasa, saudara ya, bukan cuma masalah gaji juga. Memang Tuhan cukupkan. Kelimpahan ya, saya pernah cerita sampai jor-joran itu ya, gila ya, saya sampai, nah itu tadi diberkati, tetapi saya lupa untuk memberkati, saudara ya. Tetapi kemudian di masa-masa pemulihan itu, ya habis-habisan kita semua, saudara. Habis-habisan, dan Tuhan ajari saya untuk tidak berharap kepada siapapun. Oh ngeri, saudara ya, ngeri. Kalau Anda masih berharap kepada orang, kalau Anda masih mencari pertolongan Mesir, Anda akan diperbudak oleh apa? Mental kere, mental minta, mental ngutang. Kalau Anda masih minta tolong kepada Mesir, itu artinya ya Anda masih di dalam perbudakan Mesir. Makanya Tuhan marah ketika Anda cari-cari utangan, cari-cari pinjaman, cari-cari minta-minta sana sini, saudara.
Dan saya tidak akan didik Anda seperti itu. Ya, pokoknya Yayasan Embun Pagi memberi yang sudah diprogramkan. Mau minta kayak apa ngeden-ngeden nggak bakal bisa, saudara, karena sudah ada SOP-nya. Ya, kita itu bekerja dengan SOP, jadi kita tidak sembarangan keluar duit ya, saudara ya. Nah, maka dari itu kita harus belajar ya. Dan apa yang Anda alamin, saya sudah bilang bolak-balik, saya sudah ngalamin dan saya sharekan kepada Anda. Oh, tapi pengalaman orang beda-beda. Enggak. Tuhan bekerja dengan pola yang sama. Makanya ada seorang mentor yang ngajarin di bawahnya, ada kakak rohani, ada pembimbing rohani. Sebab dari pengalaman itu ada sebuah pola, ya. Kita mengenal Tuhan dengan sebuah pola. Tuhan itu enggak acak adut ya, enggak ngawur-ngawuran, Anda bisa tafsir enaknya sendiri, semua bisa ngawur-ngawur. Enggak, saudara. Tuhan bekerja dalam sebuah persamaan pola. Mau Anda orang reform, orang karismatik, orang apapun, ya, kalau Anda percaya Tuhan Yesus, maka Anda kan di dalam pola itu, saudara. Ya, apapun isi otakmu, ya, Tuhan akan bekerja di dalam pola yang sama. Itulah sebabnya, ya, apa yang diajarkan oleh Stephen Tong maupun saya maupun Gereja Katolik, kalau lagi cerita pertolongan Tuhan pasti ceritanya sama. Asal orang ini benar-benar lahir baru ya. Pak, orang Katolik lahir baru, oh iya banyak, saudara. Anda gimana sih? Ya, Anda pikir orang karismatik itu lahir baru? Belum tentu, saudara. Padahal dia berbahasa roh kilaba-laba, belum tentu. Ya, hati-hati dengan bahasa roh. Jangan-jangan bahasa rohmu palsu. Jangan-jangan pendetamu bahasa rohnya palsu. Buktinya apa? Pendetamu kalau sudah diajak diakonia mules perutnya. Pasti dia bahasa rohnya palsu. Tak jamin, saudara ya. Saya jamin itu bahasanya palsu. Saudara mau percaya boleh, mau enggak terserah. Kamu sendiri yang jalanin, ya. Kalau saya berani ngomong begini, saya sudah melewati. Saya dari Gereja Karismatik, ya. Saya dibaptis di Gereja Karismatik Trinitas, ya. Saya juga ditabiskan di Gereja Karismatik Trinitas, dan saya sekolah teologi juga di Sekolah Teologi Karismatik, saudara ya. Jadi saya tahu persis yang saya ngomong ini ya. Tapi saya anti karismatik enggak, ya. Saya hanya berkata hati-hati, karena saya tahu apa yang ada di dalamnya, saudara. Jadi saya bilang hati-hati, tidak semuanya tidak baik, tapi hati-hati, saudara. Karena ada banyak yang salah di dalam dogma karismatik. Nanti saya cerita, saudara ya, di tengah-tengah saya. Nah, saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya 37 ini ada bilang, tahun pertama kamu akan menuai apa yang tumbuh, kamu akan makan dari yang tumbuh sendiri. Apa yang tumbuh sendiri itu apa, saudara? Tanaman liar. Dan sisa-sisa tanaman makanan yang sisa panen dari tahun lalu yang sudah porak-porak musuh, ya, tapi itu tercecer, saudara. Artinya apa? Kamu akan makan roti, air dan roti itu serba sedikit. Kemarin kita belajar ya, kamu akan makan roti, ya, dan air serba sedikit. Tetapi pengajarmu tidak akan menyembunyikan wajahnya dari kamu lagi. Kalau kamu berharap sama Tuhan, ya, di dalam pertobatanmu, ya, kamu berharap sama Tuhan. Memang semuanya serba mepet, deg-degan, saudara. Deg-degannya setengah mati, tapi tenang. Kamu akan makan apa yang tumbuh sendiri. Ya, jangan takut, saudara. Anda akan mati, ya, karena kekurangan makan. Anda yang sakit, ya, serahkan hidupmu sama Tuhan. Berdamai sama Tuhan. Berdamai dengan musuh-musuhmu. Berdamai dengan keluargamu. Ya, berdamai dengan dirimu sendiri. Ya, kalau memang Tuhan mau panggil pulang, hatimu sudah damai. Jadi Anda nggak takut mati. Kenapa? Karena sudah damai. Ya, keluarga pun karena sudah damai, dia sudah ngerti, ikhlas. Malah senang, biasa saja. Jadi waktu tinggal pergi, dah. Mau pergi jauh. Tetapi kalau Anda nggak damai, ya puyeng, saudara. Itu artinya ya, tahun pertama tumbuh sendiri. Memang semuanya serba kekurangan. Waktu menanti sakratul maut itu ya memang luar biasa, saudara ya. Tetapi kan ada damai di hatimu. Ya, ada kepastian. Jadi nggak perlu takut. Ya, kamu akan makan apa yang tumbuh sendiri, yang Tuhan tumbuhkan bagimu. Ya, memang serba sedikit. Ya, kontrakan uang mepet. Bahkan sudah diusir. Oh, bisa sudah diusir. Tapi tidak akan jadi gembel kalau saudara berharap sama Tuhan. Teriak sama Tuhan, tolong Tuhan. Ngomong dong. Nggak akan saudara sampai nggak bisa sekolah. Tuhan, tolong Tuhan. Jangan cari-cari utangan. Ya, jangan khawatir, saudara. Nggak akan saudara sampai mati gara-gara nggak bisa makan, saudara teriak, Tuhan tolong Tuhan.
dan hanya andalkan Tuhan, jangan pernah minta, jangan pernah utang. Ingat-ingat itu saudara yang saya ngomong. Ingat-ingat yang saya ngomong. Karena Anda minta sama saya sampai berdarah-darah pun nggak tak kasih, saudara. Bukan saya pelit, bukan saya. Karena kita sudah punya proyek semua. Ya, kita sudah plot untuk semua diakonia kita. Termasuk saya. Ya. Dan embun pagi berdasarkan SOP, nggak bisa sembarang-sembarang kasih. Dan saya menyarankan kepada saudara yang ingin menabur, taburlah melalui embun pagi. Yang untuk menabur untuk sesama ya, taburlah di embun pagi. Supaya saudara jangan dikerjain, karena sudah banyak yang ditipu, saudara ya. Orang ini minta sana sini, ternyata nipu. Utang sana sini, ternyata nipu. Jadi saran saya, kalau mau menolong sesama, tetap lewat embun pagi, saudara. Karena embun pagi nanti akan menyalurkan, kita survei. Benar nggak? Kalau saudara kan saudara mau survei nggak enak kan, mau nanya ini itu, nanya itu susah. Sudah banyak saudara yang dari Amerika yang komplain sama saya, satu orang ibu ini minta sana sini, akhirnya saya yang dikomplain sama orang-orang ini gimana sih baru minta ini, kemarin udah saya kasih ini, minta ini, tak kumul-kumul 10 juta loh tiap bulan dia dapat loh. Masih kurang saudara, kurang ajar nggak saudara? 10 juta loh dia minta-minta sana sini loh saudara, dikumpulin, masih kurang. Wah, sampai saya jengkel saudara. Akhirnya berkatnya cuma pada dia, orang ini tidak bisa ngasih orang lain lagi kan, si orang yang baik hati ini kan. Sementara untuk dia cuma model ngemis sana sini. Akhirnya saya bilang, lain kali kalau orang itu mau minta, bilang sama saya. Semua lewat saya. Udah kunci saudara. Jahat apa enggak? Saya enggak mau jahat. Saya mau ajari dia. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada, jangan tiap bulan minta. Kamu harus minta sama Tuhan, bukan minta sama donatur. Serius saudara ya. Saya ajarkan, saya beri contoh demonstrasi kepada Anda kan. Dan saya sudah kasih contoh di masa-masa saya minim, di masa-masa saya baru pulih imannya, dan di masa-masa saya sudah kuat imannya, saya tidak pegang uang sama sekali waktu di Eropa, saudara. Sampai keluarga saya bisa di sini semua, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya pelayanan, kita punya segala yang dibutuhkan untuk bekerja. Tidak meminta sedikit pun, saudara. Teriak sama Tuhan, ya. Tetapi kemarin kan sudah diajarin bagaimana caranya, jalur khususnya. Jalur khususnya Anda harus fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, jaga hidup dalam kekudusan, ya. Jangan kumpul sama orang-orang yang negatif. Ya, yang macam ceker babi, kapal oleng, yang tukang rumpi, tukang yang kerjanya cuma ngomelin orang, tapi dia sendiri nggak ada buahnya. Saudara kan sial nanti kumpul sama orang-orang seperti itu, ikut sial. Jangan nggak percaya saya. Esther sudah membuktikan itu, udah dibilangin bandel. Esther udah dibilangin bandel sih. Akhirnya kamu sendiri yang pusing kan, udah dibilangin jangan kumpul sama tukang rumpi, jangan kumpul sama tukang orang-orang yang negatif. Kumpullah sama orang yang positif, saudara. Kamu ikut sial nanti. Udah dibilangi pergaulan yang buruk ini Esther bandel. Tapi Esther ngaku ya saudara. Iya saya salah Bapak. Ini dibilangin. Akhirnya kamu sendiri ikut sial kan, ikut diomelin kan. Dibilangin bandel sih. Si pembantu juga. Sudah saya bilangin Esther padahal dulu. Iya itu Esther bandel itu. Udah dibilangin bandel. Terus saya ngomong itu bukan saya sengit sama orang, saya benci. Enggak. Saya ngomong itu supaya Anda selamat, saudara. Ini omongan seorang tua yang sudah melewati pengalaman, yang sudah hancur-hancuran, yang sudah makan asam garam luar biasa, dan sudah dipulihkan. Pergaulanmu, saudara, pilih hati-hati. Jangan kumpul sama orang yang negatif. Nanti kamu akhirnya nggak tahir-tahir hidupnya. Hidupmu dikotori, kotor lagi. Percabulan, perzinahan, gosip. Oh, itu paling mengerikan ya, fitnah-fitnahan. Akhirnya ruwet. Ya, Anda harus berdamai dengan orang. Jangan ngajak musuhan, semua orang diajak musuhan. Kalau orang memusuhi Anda, kita nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau jangan kita yang benci sama orang. Kalau ada orang musuhin kita berkati. Kemarin ya, tadi malam sudah kita. Jadi Anda akan hidup di dalam apa? Di dalam anugerah, di dalam berkat Tuhan, dalam jalur rahasia, dalam jalan rahasia itu yang menuju Eden. Dan kalau saudara ada di jalan rahasia itu, saudara, ya saudara berpegang teguh pada firman Tuhan, ada kasihnya cinta. Nah, saudara jangan takut. Memang tahun pertama benar-benar 1 tahun, saudara ya. Saudara ngeri-ngeri sedap, ya. 1 tahun pertama Anda benar-benar ngeri-ngeri sedap, saudara.
Mungkin sampai Anda terusir dari kontrakan, mungkin sampai benar-benar nggak makan 1 hari, tapi nggak bakal mati, tenang. Saudara bertahan, oh tapi anak saya nggak tega, kasihkan makananmu buat anakmu. Apa yang ada di rumah, jual, kalau perlu ngumpulin rongsokan. Dulu mami saya sampai gitu ya saudara ya, yang di rumah itu dijual-jualin sama mami saya, waktu itu mami kan ikut kita ya, dijual-jualin saudara. Saya kan malas, saya biasa jadi bos, suruh jual-jualin gitu. Mami sama anak saudara yang ngumpul-ngumpulin ya. Nah, kalau mami itu kalau jual-jual rongsokan paling cepat itu. Anak cuma bantuin ngumpul-ngumpulin. Nah, terus sudah pinter anak ya. Begitu mami sudah pergi ke Surabaya atau ke Jakarta, mami udah di rumah kakak saya. Terus anak waktu mau berangkat kemari, dia sudah pintar, dikumpul-kumpulin semua. Jadi bisa buat hidup semuanya ya. Kita jual-jual semua, yang sisa-sisa itu bisa buat hidup saudara. Jual-jualin, yang nggak perlu itu banyak di rongsok-rongsokin dapat 50.000 hari, bisa makan saudara. Ya. Terus jangan kalau sudah dapat duit malah buat pesta pora, jangan disimpan, itu buat bertahan sampai akhir bulan misalnya kan. Wah dapat 1 juta nih jual-jual, berarti 1 juta itu bertahan, dihitung sampai akhir bulan, tenang aja. Irit saudara, karena Anda akan makan dari apa yang tumbuh sendiri. Dalam masa pemulihanmu itu yang akan terjadi saudara, engkau akan makan dari apa yang tumbuh sendiri. Ya, kemudian dalam ya tahun kedua akan tumbuh dari tanaman yang pertama. Ya, masih saudara ya, karena masih ada sisa. 1 tahun ya, Anda baru dapat ide untuk seperti itu saudara. Kami dapat ide untuk jual-jual itu ya, bertahan hidup. Tahun kedua dari pertama. Kita survive saudara. Tahun ketiga suruh menabur saudara. Ya, tahun ketiga menabur. Ya, artinya apa? Kita mulai bekerja. Kita mulai kerja dan kerja itu ada uangnya saudara. Dan kelihatan hasilnya. Dan makin diberkati. Tuhan kerja itu dengan pola. Makanya saya berani bilang ada 4 tahun. Kamu lewat 4 tahun, 4 tahun berikutnya lewat 4 tahun. Muter-muter itu ada polanya. Angka 4 itu angka sakral saudara ya. Angka pencobaan, angka penderitaan. 4 tahun, 16 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 24 tahun. Itu tuh angka penderitaan. Jangan sampai saudara-saudara sampai gagal di angka 4 ini. Ya. Tahun pertama, tahun pemulihan, tahun kedua selesai, tahun ketiga Anda akan diberkati dengan luar biasa. Selalu begitu saudara. Kami juga mengalami ya. Ini beneran terjadi dalam hidup kami pola ini ya. Saya ngitung waktu itu, ini tahun berapa ya? Yang kurang berapa bulan lagi yang dari firman itu sampai kepada Anda ngerti firman ini kurang berapa bulan lagi? Kurang 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Saudara. Nyatanya kami survive saudara. Walaupun makan bubur, kita puasa makan sehari sekali, kita survive. Saking seringnya puasa, ya hari ini saya puasa nggak berasa saudara ya. Puasanya bukan puasa prihatin maksudnya. Saya diet ini saya nggak berasa. Karena saking seringnya puasa saudara ya. Puasa itu bisa berbulan-bulan saya itu kalau puasa ya. Dengan prihatin. Dulu waktu prihatin itu ya nggak berasa. Karena apa? Memang nggak ada yang mau dimakan. Nggak lapar juga. Karena saya lagi jerit hati saya. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Saya nangis Tuhan tolong Tuhan. Malam-malam nggak bisa tidur. Bingung. Kadang-kadang kan kecemasan itu datang. Bimbang saudara. Jangan bilang nggak bimbang. Saya pernah bimbang. Benar nggak, kalau Tuhan tolong gimana? Kalau enggak gimana? Nah ini saudara, lihat musuh-musuh kita, ya dia datang kepadamu dengan framing, iya lo, kalau nggak bisa gimana? Iya kalau si Paul benar, kalau ngapusi gimana? Oh nanti kamu nanti kamu lapor, nanti kamu mati, nanti kamu dipermalukan, nanti kamu, itu yang akan terjadi dengan kamu saudara, akan di framing. Saudara-saudara saya, ya kerabat-kerabat saya akan bilang, kamu akan gagal, bangkrut, kamu tidak akan bisa berhasil, kamu keres umur hidupmu. Di framing, saudara, kurang ajar nggak saudara? Saya di framing. Ya, kata framing itu ya, Anda kudu garis bawah itu ya. Jangan biarkan orang lain memframing hidupmu. Ya, kalau orang Islam ini kan sedang memframing supaya orang Kristen takut, ya kan, di Indonesia ini kan. Ya kan, orang Islam ini sedang memframing kalian supaya takut melawan, ya. Sama musuh-musuhmu yang adalah ideologi Efesus 6 tadi itu kan, saudara lihat musuh kita siapa saudara? Apakah musuhnya orang Israel ini adalah si Sanherib? Bukan saudara.
Musuhnya orang Israel, musuhnya orang Yehuda ini apa, saudara? Musuhnya si Hizkia, framingnya, saudara. Senjatanya yang mengerikan itu, framing itu, saudara. Framing itu nyampe ke pikirannya orang. Kenapa sih utusannya Sanherib ini pergi ke tembok Israel itu di bawah, terus dia ngomong pakai bahasa Yehuda, bahasa yang dimengerti oleh semua rakyat, saudara. Dia mau framing seluruh rakyatnya itu untuk takut, lalu rakyat itu memberontak sama raja. Itu yang mau seperti itu, saudara ya. Supaya rakyatnya itu berontak, di framing, saudara. Pertempuran kita itu adalah ideologi, saudara. Bukan perang-perangan, bunuh-bunuhan. Tapi pertempuran kita adalah pertempuran ideologi yang ada di kepalamu, framing, saudara. Pertempuran kita adalah pertempuran framing. Siapa memframing siapa? Kalau kamu lemah hatimu, kamu akan di-framing orang lain, habis hidupmu, saudara. Ya, kalau kamu lemah hatimu, ya, dan kamu tidak punya firman Tuhan, makanya kita disuruh apa? Punya pedang roh, yaitu apa? Rema. Supaya kita bisa lawan framing itu, saudara. Dan kita disuruh pakai ketopong keselamatan, ditutupin, saudara. Pakai perlengkapan senjata Allah. Dari mulai apa? Dari mulai kita punya keselamatan, kelahiran baru yang pasti, saudara. Ada kelahiran baru, kita punya ketulusan hati, ya. Kita punya sedekah diakonia, ya kan? Kita punya apa, saudara? Pedang roh, rema. Apa? Pertama, keselamatan. Ya, berbaju sirahkan keadilan. Apa itu? Kebenaran. Ya. Dengan berikat ringankan kebenaran. Ya, apa itu? Aletheia. Ketulusan hati, saudara. Terus kita punya pedang roh, rema dari Tuhan. Kita punya kasut, kerelaan memberitakan Injil, marturia. Keselamatan, diakonia, marturia, ketulusan hati, rema. Ulangi ya, keselamatan, kelahiran baru, Anda kudu lahir baru dulu ya, harus benar-benar lahir baru. Terus Anda punya diakonia. Ya, baju sirahmu itu diakonia, saudara ya, baju sirah kita. Anda nyadar nggak kalau baju sirah Anda itu diakonia? Ya. Terus berikat tinggalkan aletheia, tulus, diakonia yang tulus, jangan akal-akalan, jangan intrik-intrikan, jangan ngarep-ngarep, jangan pamrih. Anda punya pedang roh, rema. Anda harus punya rema tiap hari, harus punya cinta. Dan Anda harus punya berkasutkan kerelaan marturia, memberitakan Injil, bersaksi, saudara. Nah, dan kita kembali, karena lawan kita adalah framing. Ideologi itu sebuah framing, saudara ya. Untuk memframing, untuk ngatur isi kepala Anda jadi pengecut, jadi pecundang, jadi bangsa yang apa, saudara? Ngeri ya, saudara, kalau Anda begitu di framing itu. Jadi begitu ya, saudara ya. Lawan semua framing dari si jahat itu, saudara. Nah, nanti saudara akan bisa mengalami Yesaya 37 ini, saudara ya. Dan inilah yang menjadi tanda bagimu dalam tahun pertama makan tumbuh sendiri, tahun kedua tumbuh dari taman pertama, tahun ketiga kamu akan bekerja, menabur, maksudnya menabur, benar-benar menabur ya, menabur dan bekerja dan mendapat hasilnya. Dan itu akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dan kau akan diberkati luar biasa. Yang penting saudara sekarang jangan bimbang, jangan goyah hatimu dengan framing dari orang-orang sekelilingmu, satu. Kedua, jangan Anda di-framing oleh kondisi. Tapi saya kondisinya lagi lemah, lagi sakit, Pak. Kondisinya saya lagi begini. Jangan takut, saudara. Jangan mau di-framing. Karena yang menyertaimu adalah Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Saudara serahkan sama Tuhan. Saatnya puasa. Ya, supaya rohmu peka, supaya dagingmu itu makin lemah. Rohmu peka di dalam jeritanmu itu puasa. Ya, makanya selalu ikutin, saudara. Kalau sudah dengar firman Tuhan, lakukan. Jangan bandel nih. Makanya saudara nggak lolos bandel sih. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.